Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asri SE, Magister Administrasi Pembangunan, Kepala Bidang Sosbud Bantren Kabupaten Polewali Mandar. Saat ini sedang mengikuti pelatihan kepemimpinan administratur yang diselenggarakan oleh Puslapbang KMP Makassar. Berdasarkan hasil pembelajaran, maka kami diberikan amanah untuk menyusun aksi perubahan. Adapun judul aksi perubahan yang kami susun adalah chatting pagi atau cegah stunting melalui aksi pangan dan gizi. Semoga ini bisa menjadi salah satu alternatif solusi permasalahan stunting yang ada di Kabupaten Polewali Mandar yang terbilang masih tinggi, yaitu 21%. Chatting pagi ini digagas untuk bagaimana memaksimalkan fungsi-fungsi koordinasi, fungsi-fungsi kolaborasi dalam upaya melakukan intervensi terhadap desa lokus atau sasaran stunting yang ada di Kabupaten Polewali Mandar dengan melibatkan multisektor dan multi stakeholder. Demikian sebagai pengantar dalam aksi perubahan yang kami Chatting pagi merupakan akronim dari cegah stunting melalui aksi pangan dan gizi. Istilah chatting pagi dipilih dalam memudahkan sosialisasi kepada semua kalangan, mengingat istilah chatting sangat familiar dan terkesan milenial sebagaimana harapan program atau kegiatan pencegahan stunting dengan keterlibatan semua pihak guna untuk percepatan dalam pencapaiannya. Chatting pagi dilakukan secara koordinatif dan kolaboratif dengan melibatkan multi-stakeholder dan multisektor guna untuk melakukan upaya pencegahan stunting di Kabupaten Polewali Mandar. Metode dilakukan dengan cara advokasi dan sosialisasi pencegahan stunting dengan memberikan edukasi kepada ibu hamil, bayi dan balita tentang pentingnya asupan pangan dan gizi pada masa kehamilan dan menyusui untuk pencegahan stunting, dan zat besi remaja putri secara door to door, memberikan susu sebagai makanan tambahan, mengajak rumah tangga 1000 HPK untuk aktif mengunjungi posyandu. Chatting pagi diharapkan mampu mengakselerasi tim gugus tugas yang telah dibentuk oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan rencana program atau kegiatan untuk meningkatkan cakupan dan konvergensi atau integrasi intervensi gizi pada desa lokus yang telah ditetapkan. Chatting pagi dilakukan pada 10 desa lokus yang tersebar pada 4 kecamatan se-Kabupaten Polewali Mandar. Latar belakang berdasarkan data Riskesda tahun 2018 Kabupaten Polewali Mandar tercatat sebagai salah satu kabupaten yang kasus stunting yang dianggap bermasalah dengan jumlah balita stunting 16.644 atau sebesar 38,2%. Data tahun 2021 melalui elektronik pencatatan pelaporan gizi masyarakat berbasis masyarakat atau EPPGBM dengan melakukan pengukuran terhadap baduta umur 0 sampai 23 bulan dengan jumlah yang diukur 12.595. Baduta stunting 2.161 anak atau sama dengan 17,16%. Dan balita umur 0 sampai 59 bulan, jumlah yang diukur 30.013 anak. Stunting 6.898 anak atau sama dengan 22,98%. Jumlah masih di atas 20% dengan jumlah lokus prevalensi stunting sebanyak 24 desa atau kelurahan se-Kabupaten Polewali Mandar. Ini menandakan Kabupaten Polewali Mandar berada pada level akut kronik karena angka prevalensinya masih di atas 20%. Permasalahan. Faktor determinan yang memerlukan perhatian dan masih menjadi permasalahan serius sebagai penyebab stunting adalah 1. Masih tingginya ibu hamil anemi dan bayi yang berat badan lahir rendah. 2. Masih banyaknya kelompok sasaran beresiko, ibu hamil, bayi, balita, dan remaja putri dalam hal penanganan gizi dan zat besi, khusus bagi remaja putri yang akan mengandung dan melahirkan.
3. Rendahnya kunjungan rumah tangga atau HPK ke posyandu, apalagi masa pandemi COVID-19. Kendala utama sebagai upaya telah dilakukan beberapa tahun terakhir ini. Namun masih terdapat beberapa hal yang merupakan kendala utama dalam pelaksanaan konvergensi percepatan pencegahan stunting. 1. Tingkat pengetahuan masyarakat yang masih rendah terhadap pola hidup bersih atau PHBS. 2. Masih adanya tenaga pendamping masyarakat yang belum diberikan penguatan kapasitas kader. 3. Belum terintegrasinya program dan kegiatan yang menyasar pada setiap desa lokus stunting. 4. Masih terbatasnya kapasitas dan kualitas penyelenggara program. 5. Masih minimnya advokasi dan sosialisasi terkait pencegahan stunting. 6. Masih rendahnya komitmen stakeholder dalam konvergensi percepatan penurunan stunting. 7. Belum efektifnya koordinasi dan sinergitas antara pemangku kepentingan atau stakeholders dalam penyelenggaraan intervensi spesifik dan sensitif. Tujuan jangka pendek, aksi ceting pagi cegah stunting melalui aksi pangan dan gizi terlaksana pada 10 desa lokus yang telah ditetapkan. Terlaksananya advokasi dan sosialisasi pentingnya pangan dan gizi pada ibu hamil anemi dan bayi yang berat badan lahir rendah. Terlaksananya advokasi dan sosialisasi edukasi kelompok sasaran beresiko, yaitu ibu hamil, bayi, balita, dan remaja putri dalam hal peningkatan gizi dan zat besi, khususnya bagi remaja putri yang akan mengandung dan melahirkan. Dengan adanya advokasi dan sosialisasi, jumlah kunjungan rumah tangga HPK ke posyandu akan meningkat. Tersedianya kader pembangunan manusia yang telah dilatih pada wilayah lokus. Dan terbentuknya tim rencana aksi pangan dan gizi Kabupaten Polewali Mandar yang ditandai dengan surat keputusan Bupati Polewali Mandar. Manfaat, para stakeholder lintas sektor akan memahami dan melakukan intervensi berdasarkan fungsi dan peran masing-masing pada lokus yang telah ditetapkan. Koordinasi intervensi gizi spesifik maupun gizi sensitif yang dilakukan oleh pemberi layanan program atau kegiatan dapat dilakukan secara intensif sehingga intervensi program kegiatan lebih tepat sasaran berdasarkan desa lokus yang telah ditetapkan. Tersedianya peta sebaran stunting pada 10 desa lokus melalui aplikasi geospasial. Kelompok stakeholder: A. Promotors, Balitbangren, Dinas Kesehatan, Dinas P2KB P3A, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan Kelautan, Dinas PMPD, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan, Dinas LHK, Kementerian Agama, PKK, Camat, dan Kepala Desa. B. Letters, Dinas Kominfo, Bagian Hukum Setda, Bank Sulselbar, dan Media. C. Defenders, RSUD atau UTD PKM, Dinas Dukcapil. D. Apathetics, Badan Keuangan. Peta peran, pengaruh, dan potensi stakeholder. Milestone 1, terbentuknya tim kerja aksi perubahan. Kegiatan 1, konsultasi ke kepala badan terkait pembentukan tim kerja. Kegiatan 2, rapat pembentukan tim kerja dan persiapan orientasi tugas tim kerja. Rapat pembentukan tim kerja ceting pagi pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 dengan agenda pelibatan anggota tim lintas OPD yang akan dibuatkan surat keputusan Bupati Kabupaten Polewali Mandar. Memfasilitasi penandatanganan surat keputusan pembentukan tim ceting pagi oleh Bupati Polewali Mandar pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 di ruang kerja Bupati. Orientasi tim kerja dilaksanakan pada hari Jumat 23 Juli 2021 di UPTD Agro Technopark Nepo Wonomulyo bertujuan untuk menyamakan persepsi kepada anggota tim kerja ceting pagi dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam mendukung implementasi aksi perubahan cegah stunting melalui aksi pangan dan gizi pada 10 desa lokus yang telah ditetapkan. Milestone 2, tercapainya dukungan Bupati dan stakeholder. Kegiatan 1, memimpin rapat kerja tim
dan pemetaan dukungan stakeholder. Memimpin rapat kerja tim dalam melakukan pemetaan terhadap dukungan stakeholder guna untuk implementasi aksi perubahan Ceting Pagi pada hari Selasa 13 Juli 2021 di ruang kerja Kepala Bidang Sosbud. Kegiatan 2, mengkoordinasikan hasil pemetaan dukungan Bupati dan stakeholder guna untuk mendapatkan komitmen bersama. Kegiatan 3, terbitnya surat dukungan Bupati dan stakeholder terhadap rencana aksi perubahan. Kegiatan 3, melakukan koordinasi dengan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk mendapatkan dukungan pelibatan bidang ketahanan pangan BPP pada 4 kecamatan sebagai lokus Ceting Pagi, sekaligus dukungan intervensi program kegiatan pekarangan pangan lestari atau P2L pada desa lokus Ceting Pagi. Kegiatan 3, melakukan koordinasi dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa bersama dengan Kasubit Kesehatan dan ahli gizi dari Dinas Kesehatan untuk mendapatkan dukungan dan akses terhadap para kepala desa, kader desa dan dukungan program kegiatan pelatihan KPM guna meningkatkan kapasitas kader dalam melakukan pendampingan sasaran stunting. Kegiatan 3, melakukan koordinasi dengan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama Kasubit Kesehatan Bidang Sosbud dan tim Ceting Pagi dari TV Kominfo mendapatkan dukungan program kegiatan advokasi dan sosialisasi KB, kesehatan reproduksi, bina keluarga balita, serta keterlibatan PLKB pada 10 desa lokus Ceting Pagi. Kegiatan 3, melakukan koordinasi dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum untuk mendapatkan testimoni dukungan aksi perubahan Ceting Pagi maupun program kegiatan sanitasi dan air bersih pada 10 desa lokus stunting. Kegiatan 3, melakukan koordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan untuk mendapatkan akses dan pelibatan petugas lapangan, unit kerja Dinas Kesehatan, testimoni dukungan aksi perubahan Ceting Pagi, serta dukungan program kegiatan pencegahan stunting pada 10 desa lokus. Milestone 3, tersedianya sponsor Ceting Pagi, cegah stunting melalui pangan dan gizi. Memimpin rapat penentuan sponsor Ceting Pagi dan penyusunan proposal sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan dan bahan pertimbangan bagi donatur ataupun sponsor yang akan berpartisipasi dalam kegiatan pada hari Kamis 29 Juli 2021 di ruang kerja Kepala Bidang Sosbud. Koordinasi dukungan sponsor. Koordinasi dukungan sponsor hari Rabu 18 Agustus 2021, Kepala Pimpinan Cabang Bank Sulselbar oleh pihak Bank Sulselbar akan memberikan dukungan dana corporate social responsibility untuk kegiatan aksi perubahan Ceting Pagi. Milestone 4, tersosialisasinya rencana aksi perubahan Ceting Pagi, cegah stunting melalui pangan gizi. Kegiatan 1, memimpin rapat tim persiapan pelaksanaan sosialisasi tingkat kabupaten. Kegiatan 2, melakukan sosialisasi rencana aksi perubahan tingkat kabupaten. Sosialisasi Ceting Pagi pada hari Selasa 3 Agustus 2021 di Taman Harmonis Kantor Bupati melalui pelaksanaan aksi 2, rencana kegiatan konvergensi stunting untuk tahun 2022 dan menjadikan Ceting Pagi sebagai tema. Aksi ini dihadiri dan dibuka oleh Bupati Polewali Mandar. Sosialisasi dilakukan secara virtual guna menghindari kerumunan di masa PPKM level 3. Kegiatan 3, sosialisasi media massa maupun elektronik terhadap rencana aksi perubahan. Gambar 1 harian Radar Sulbar Senin 26 Juli Ceting Pagi, upaya cegah stunting. Rilis ini disampaikan pada pelaksanaan orientasi tim kerja stunting atau Ceting Pagi di Aula UPTD Agro Technopark, Desa Nepo, Kecamatan Wonomulyo. 10 desa lokus Ceting Pagi dilakukan advokasi dan sosialisasi program Ceting Pagi dengan pelibatan tim kerja bersama dengan stakeholder pada Kecamatan Baladipa dengan menyasar 3 desa lokus, yakni Desa Sabang Subik, Desa Lambanan, dan Desa Tamangale. Hal ini disampaikan oleh Bupati dalam sambutan pada pelaksanaan aksi 2 rencana kegiatan pencegahan stunting yang dilaksanakan oleh tim gugus tugas pencegahan stunting Kabupaten Polewali Mandar hari Selasa 3 Agustus 2021 di Taman Harmonis Sekretariat Daerah dengan menjadikan Ceting Pagi sebagai tema kegiatan. Milestone 5, terlaksananya aksi Ceting Pagi. Kegiatan 1, memimpin rapat tim persiapan pelaksanaan aksi. Rapat persiapan aksi Ceting Pagi Rabu 28 Juli 2021 dipimpin langsung Ketua Tim Kerja Ceting Pagi dengan menghadirkan perwakilan OPD Koordinasi Bidang Sosial Budaya untuk persiapan pelaksanaan advokasi dan sosialisasi.
Dalam keputusan rapat disepakati, kegiatan advokasi dan sosialisasi dilakukan secara door-to-door pada 10 desa lokus yang telah ditetapkan. Dengan terlebih dahulu melakukan coffee morning di kantor camat dengan menghadirkan Kepala UPTD Puskesmas, Kepala BPP, PLKB, para kepala desa, petugas gizi, bidan desa dan kader posyandu, mengingat adanya kebijakan tim gugus COVID-19 tentang PPKM level 3. Kegiatan 2 mengkoordinasikan rencana pelaksanaan aksi kepada desa lokus stunting. Kegiatan 3 edukasi ibu hamil anemi dan ibu bayi yang berat badan lahir rendah. Tim Ceting Pagi bersama bidan desa, penyuluh lapangan keluarga berencana, kader posyandu penyuluh pertanian melakukan edukasi secara door-to-door kepada ibu hamil dan ibu bayi berat badan lahir rendah pada desa lokus stunting. Upaya ini dilakukan untuk perubahan perilaku dan mobilisasi berbagai sektor dan pihak dalam pencegahan stunting melalui upaya komunikasi di tingkat masyarakat. Kegiatan 3 pemberian suplemen, vitamin, dan susu. Tim Ceting Pagi memberikan makanan tambahan kepada anak stunting pada desa lokus agar bayi mendapatkan makanan pendamping ASI dengan jumlah, frekuensi, dan keberagaman yang cukup sesuai usianya dan memberikan edukasi untuk melanjutkan pemberian ASI hingga 2 tahun. Kegiatan 3, advokasi dan edukasi upaya peningkatan kunjungan rumah tangga HPK ke posyandu bagi kelompok sasaran beresiko, yaitu ibu hamil, bayi, balita, dan remaja putri. Tim Ceting Pagi melakukan upaya advokasi dan edukasi pelaksanaan posyandu pada salah satu desa lokus guna untuk memaksimalkan partisipasi kunjungan keluarga 1000 HPK ke posyandu, melakukan edukasi terhadap keluarga dan remaja putri guna untuk meningkatkan konsumsi gizi pada masa usia perkawinan guna untuk menghindari kekurangan zat besi. Kegiatan 3 pelatihan KPM. Kegiatan pelatihan KPM dimaksudkan untuk mendorong peningkatan kualitas kader agar mampu menjelaskan stunting dan kegiatan konvergensi. Pencegahan stunting menjelaskan peran desa dalam konvergensi stunting, memberikan pemahaman, bentuk pengorganisasian, pelaku konvergensi pencegahan stunting di desa, memperkenalkan manfaat dari tikar pertumbuhan sebagai alat deteksi dini stunting. Milestone 6, terbentuknya tim aksi pangan daerah Kabupaten Polewali Mandar. Workshop ketahanan pangan dan gizi upaya percepatan pencegahan stunting tingkat kabupaten dirangkaikan dengan grand launching aksi perubahan Ceting Pagi. Atas nama Bupati Polewali Mandar dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim melaunching inovasi Ceting Pagi, artinya cegah stunting melalui aksi pangan dan gizi, sekaligus membuka pelaksanaan workshop ketahanan pangan dan gizi upaya percepatan penurunan stunting Kabupaten Polewali Mandar saya nyatakan dibuka secara resmi. Milestone 7, tersusunnya laporan rencana aksi perubahan Ceting Pagi atau cegah stunting melalui pangan dan gizi. Seluruh rangkaian kegiatan dilaksanakan mulai dari milestone 1 hingga milestone 7 oleh pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, dalam hal ini Bapeda Litbang, demi mewujudkan upaya pencegahan stunting di Kabupaten Polewali Mandar. Sehubungan dengan pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 1 Puslapbang KMP LAN Makassar yang diikuti Saudara Asri, Kabid Sosbud, Bapeda, saya Bupati Polewali Mandar Haji Adi Ibrahim Masdar memberikan dukungan terhadap proyek perubahan Ceting Pagi, cegah stunting melalui aksi pangan dan gizi, dan berharap pimpinan OPD terkait memberikan akses dan dukungan untuk
kesuksesannya. Kehadiran inovasi cegah stunting melalui aksi pangan dan gizi atau chatting pagi yang digagas oleh Saudara Asrif diharapkan bisa menjadi salah satu solusi dari permasalahan yang dihadapi tersebut. Pengembangan sektor pangan dan gizi yang ada di Kabupaten Polewali Mandar, di mana diketahui bahwa sebagian daerah mengalami dalam peta kerawanan pangan, diharapkan bisa terintervensi melalui inovasi serta konvergensi yang dilakukan secara integratif oleh beberapa perangkat daerah. Intervensi spesifik dan intervensi sensitif adalah merupakan strategi yang sangat tepat dalam rangka membangun kerjasama lintas sektor dalam rangka penanganan stunting di Kabupaten Polewali Mandar. Saya Darwin Badarudin, Kepala Bapeda Litbang Kabupaten Polewali Mandar, memberikan dukungan penuh terhadap program yang digagas oleh Saudara Asrif dengan harapan inovasi ini dapat berkelanjutan dan dimanfaatkan untuk penanganan stunting di Kabupaten Polewali Mandar. Saya Suhaib Nawawi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar, mendukung program yang digagas oleh Saudara Asrif dengan judul proyek perubahan chatting pagi cegah stunting melalui aksi pangan dan gizi. Saya dan jajaran saya akan mendukung dan memfasilitasi chatting pagi dengan pertimbangan bahwa proyek perubahan ini memang sangat layak kita teruskan, kita dukung dengan dasarnya bahwa Polewali Mandar ini masih daerah yang dinyatakan dengan angka stunting yang cukup tinggi. Saya Nur Sami Master, Kepala Dinas PMD Kabupaten Polewali Mandar, menyatakan bahwa mendukung adanya program rencana aksi perubahan yang diprakarsai oleh Bapak Asrif SE MADM Pembangunan, bahwa rencana aksinya yang berjudul chatting pagi yaitu cegah stunting melalui aksi pangan dan gizi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imran Barbudi Desa, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar. Dengan ini memberikan apresiasi dan memberikan pernyataan, memberikan dukungan kepada saudara kita Bapak Asrif SE MADM Pembangunan, bahwa apa yang beliau rencanakan dalam hal melakukan chatting pagi, istilahnya chatting pagi, cegah stunting melalui aksi pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Maksimaster dari MSI, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar, beserta seluruh keluarga besar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar, memberikan dukungan dan akses yang luas terhadap aksi perubahan atau chatting pagi atau cegah stunting melalui aksi pangan dan gizi Kabupaten Polewali Mandar yang diinisiasi oleh saudara saya Asrif SE MADMK ADM Pembangunan sebagai jabatan Kabid Sosbud di Balik Bandren sebagai persyaratan menyelesaikan pelatihan kepemimpinan administrasi angkatan 1. Saya atas nama Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendukung sepenuhnya Bapak Asrif SE MADM Pembangunan. Kami sangat mendukung
proyek perubahan ini karena ini adalah berkaitan erat dengan tugas-tugas yang ada diemban oleh Dinas DP2KB P3A Kabupaten Polewali Mandar. Sehubungan dengan rancangan aksi perubahan yang dibuat oleh Saudara Asrif SE Bangunan dengan judul Setting Pagi Cegah Stunting Melalui Aksi Pangan dan Gizi. Kami dari Dinas PUDR Kerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar sepenuhnya akan mendukung rencana aksi perubahan ini dengan dukungan pencegahan stunting melalui pemenuhan sanitasi dan air minum. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya Andi Takdir Alamsyah, pimpinan Bang Sulselbar Cabang Polman, menyampaikan bahwa untuk kegiatan chatting pagi cegah stunting melalui aksi pangan dan gizi yang dalam hal ini ditugaskan kepada atas nama Bapak Asrif, Jabatan Kepala Bidang Sosial Budaya, Instansi Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan, yang hubungannya dengan kegiatan ini. Tentu dalam hal ini Bang Sulselbar Cabang Polman ikut berpartisipasi mensupport kegiatan ini. Untuk itu insya Allah Bang Sulselbar akan memberikan suatu support dalam hal ini, mungkin bantuan CSR untuk kegiatan ini. Alhamdulillah berkat kerjasama seluruh tim Chatting Pagi, kurun waktu 2 bulan lamanya implementasi aksi perubahan Chatting Pagi dapat kami laksanakan pada 10 desa lokus yang tersebar di 4 kecamatan se-Kabupaten Polewali Mandar. Semoga aksi yang kami lakukan ini bisa bermanfaat untuk upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Polewali Mandar. Cegah stunting melalui aksi pangan dan gizi. Chatting Pagi, yes.